Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas saham-saham Big Caps dan juga IHSG yang hari ini malah anjlok. Apakah ini hanya koreksi normal saja dan malah menjadi kesempatan bagus untuk kita tambah muatan? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. Jadi silahkan simak sampai akhir. Nah, jadi IHSG hari ini drop ya guys ya, ataupun anjlok di tengah stimulus yang diadakan ya oleh Cina. Dan hari ini IHSG juga turun 1,25% ya di level 7.680 dikarenakan saham-saham big banks hari ini menjadi pemberat. Nah, jika kita lihat guys ya, memang hal ini dikarenakan adanya stimulus ya dari pemerintah Cina terkait dengan pemangkasan suku bunga 1 tahunnya yang menjadi 2%-an. Ya, sehingga ini diharapkan ya akan bisa membangkitkan kembali perekonomian Cina. Tapi memang ya kita terdampak oleh stimulus Cina tersebut di mana banyak sekali saham-saham di Cina itu malah mengalami kenaikan. Saham-saham big caps-nya rata-rata naik ya sekitar 3%-an, dan untuk saham-saham mid cap itu rata-rata naik ya sekitar 5-6% ya guys ya. Dan kita melihat saham di Cina itu ternyata lebih banyak dibandingkan saham-saham yang ada di IHSG seperti itu. Jadi intinya gini guys ya, ketika Cina ini memangkas suku bunga ya untuk menstimulus perekonomian mereka, ini juga sebenarnya bisa menjadi keuntungan untuk kita guys. Dimana ketika ekonomi Cina ini tumbuh, maka komoditas kita juga bisa naik lagi guys ya. Maka saham-saham komoditi seperti batu bara, nikel ya dan lain-lain mineral gitu ya itu bisa naik lagi. Tapi ya guys ya, memang ini hanyalah koreksi sementara saja. Ini adalah normal correction saja, sehingga teman-teman tidak usah khawatir ya guys ya dengan fluktuasi yang terjadi di market selama indikator ekonomi ke arah yang lebih baik seperti itu. Jadi, selama tidak ada outflow, tidak ada tanda-tanda krisis ataupun resesi, teman-teman silahkan lanjut hold guys ya. Bahkan mungkin ada teman-teman yang ingin tambah muatan ya di saham-saham big banks, ini juga menjadi kesempatan yang sangat bagus ya tentunya. Nah, jadi kita melihat hari ini saham-saham big banks kita rata-rata terkoreksi guys ya. Ada saham BBCA yang di sesi 1 hari ini minus 0,69%, lalu Bank Mandiri juga ya di sisi 1 itu minus 4,3%, BBNI 4,31%, dan BBRI 4,5%. Nah, di sini pun kita akan membahas saham brand ya guys ya, yang kemarin sudah kebongkar ARB-nya ya, seperti apa yang kita prediksikan guys ya di beberapa video sebelumnya tentang saham brand ya, di mana brand kita prediksikan akan kebongkar ARB, dan kemarin itu naik ya guys ya, meskipun hari ini juga terkoreksi ya 2,4%, tapi kemarin itu mengalami kenaikan yang sangat bagus, sehingga banyak sekali ya teman-teman trader yang cuan gitu ya di saham brand ya. Jadi ya oke lah ya kita bisa cuan di saham brand meskipun hanya jangka pendek gitu ya. Mungkin teman-teman ya tiba-tiba jadi scalper gitu ya karena melihat saham brand ya begitu ramainya. Tapi bukan hanya saham big banks yang hari ini turun atau koreksi, tapi beberapa saham big caps lainnya juga terkoreksi ya. Ada Telkom hari ini koreksi 2,2%, lalu ada Astra International 1,9%, dan AMRT 2,7%, lalu ada ICBP juga 0,8%, dan HMSP koreksi 1,2%. Jika kita lihat ya guys ya, komposisi saham yang hari ini merah ataupun turun, itu adalah saham-saham yang sebenarnya sempat diakumulasi oleh investor asing secara besar-besaran gitu ya. Seperti saham-saham for big banks, lalu ada Adro ya hari ini juga minus, UNTR, Games, ini kan sebenarnya saham-saham yang banyak ya diakumulasi oleh investor asing. Jadi, apakah investor asing take profit dan pindah ke saham di Cina, atau ini hanyalah koreksi wajar saja? Menurut saya pribadi ini masih koreksi wajar ya, karena tidak ada isu apapun terkait resesi, dari indikator ekonomi juga masih oke ya guys ya. Jadi kita masih bisa hold saham-saham yang sebenarnya di porto kita juga sudah mulai menghijau gitu ya. Jadi congrats teman-teman yang pegang saham fundamental bagus ya, ketika portonya sudah mulai menghijau ataupun mungkin ya masih ada yang floating loss merah, tidak perlu terlalu khawatir. Nah, kalau misalkan kita bercermin ke saham BBCA ya, pada awal sesi 1 hari ini pukul 13.24 guys ya, sengaja saya bikin di sesi 1 ini agar teman-teman itu tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir gitu ya. Karena dalam investasi memang banyak sekali distraction ya, baik itu dari internal ataupun eksternal. Nah, jika kita melihat saham BBCA hari ini memang sempat turun guys ya, sempat anjlok ya ke level 10.500-an ya guys ya. Nah, tapi BBCA ini dia langsung rebound lagi gitu ya. Jadi ya ini adalah normal correction saja atau koreksi sementara saja. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir ya. Selanjutnya adalah saham Bank Mandiri yang memang
kenaikannya kemarin juga sudah mendekati level all time high-nya. Jadi misalkan pun ada swing low, kita melihat ini adalah normal correction ya guys ya, di mana hari ini terkoreksi 4,38%. Memang normal correction ini cukup dalam ya, tapi hal itu juga kita sudah tahu nih penyebabnya adalah karena Cina itu menurunkan suku bunganya gitu ya. Tujuannya adalah untuk menstimulus perekonomian di Cina tersebut. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini closing di 7.100, tapi kita masih akan lihat ya apakah saham-saham big banks, terutama 3 big banks lain ya, selain BCA juga akan rebound lagi tepat di hari yang sama ya, di hari ini Rabu 25 September 2024 guys ya. Lanjut saham BBNI hari ini juga koreksi ya guys ya, sempat ke level bottom di 5.400-an ya guys ya, 5475. Ya tadi sempat ke level situ tapi mulai naik lagi ya ke 5.550. Jadi teman-teman tidak usah khawatir lah, santai saja ya. Kita menyikapi hal ini malah sebagai kesempatan bagus sebenarnya untuk kita tambah muatan. Kalau misal teman-teman merasa ya uangnya masih ada gitu ya di RDN atau belum cukup ya akumulasinya. Begitupun juga dengan saham BBRI yang kita lihat juga hari ini sempat ke 5.200 ya, tapi mulai naik lagi di 5.275, 5.250 ya. Jadi masih oke lah. Apalagi hari ini saham BBRI ya ada rilis laporan bulanan untuk bulan Agustus 2024, ternyata laba bersih mencapai 4,8 triliun. Ini hanya untuk di bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini secara month on month naik 51% dan secara year on year naik 21%. Which is ini adalah laporan bulan Agustus yang sangat positif ya guys ya. Nah, teman-teman bisa baca guys ya di sini di mana untuk BBRI untuk bank only-nya ini mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi laba bersih dari BBNI ini juga mengalami kenaikan yang bagus guys ya. Yang pertama adalah pertumbuhan PPOP yang didorong non-interest income dan NIM yang terjaga. Lalu kredit cost-nya itu juga mulai membaik ya di bulan Agustus. Lalu kita lihat juga kredit melandai dan deposito menurun ya. Jadi kita melihat bahwa fundamental dari saham-saham big banks ini masih bagus ya dan masih layak untuk invest jangka panjang. Nah, di sini kita mulai membahas juga terkait saham brand ya guys. Yang hari ini terkoreksi 2,4% di level 7.050 ya. Jika kita lihat apa yang kita sampaikan kemarin ke teman-teman itu malah sesuai prediksi ya. Tapi yang kita khawatirkan di sini bukan masalah kenaikannya, bukan masalah cuannya gitu guys ya. Kalau misalkan cuan ya semua orang juga senang gitu ya dapat cuan di saham brand ini. Nah, tapi yang saya khawatirkan dari saham brand ini adalah teman-teman yang FOMO gitu ya. Untuk belajar trading, teman-teman memerlukan, jam yang lebih, ibarat jam terbang yang lebih banyak lagi gitu ya. Kalau misal memang teman-teman ingin mendapatkan ya uang dalam jangka waktu pendek dan aktif gitu ya dalam jual beli saham, ya kita sebutnya jual beli aja. Ya karena seperti kita berdagang gitu ya, kita membeli barang dengan modal kita, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Itu kan sebenarnya konsep jual beli ya. Trader itu adalah seseorang yang melakukan jual beli di pasar modal, di pasar saham seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan ya cuan dari trading, mestinya teman-teman ini perlu melakukan pembelajaran terlebih dahulu. Ya perlu ibaratnya ibarat mencoba trading dengan modal yang sedikit dulu. Teman-teman fokuskan dulu gitu ya, biar jam terbangnya semakin lama semakin lihai, semakin lama semakin tajam gitu ya untuk melihat nih saham-saham mana yang bisa kita tradingkan ya. Nah, termasuk saham brand yang kemarin itu ramai ya guys ya. Kita tidak bahas hari ini karena hari ini memang rata-rata terkoreksi, tapi kita bahas kemarin ketika sempat ARB ya guys ya di area low 5675 itu langsung naik ya. Jadi ARB berapa menit gitu ya, mungkin sekitar 30 menitan lah, langsung naik ya, langsung kebongkar dan langsung naik ya, sekitar kemarin itu naik 2% ya kalau misal dari close sebelumnya. Tapi kalau misal kita lihat ya dari harga low-nya ini naiknya lumayan gitu ya, bahkan banyak sekali trader yang cuan 30%-an hanya dalam beberapa jam saja gitu ya. Nah, ini adalah apa yang banyak orang inginkan sebenarnya, tapi dalam melakukan latihan ya pembelajaran trading itu kadang orang malas gitu ya, pengennya cuan instan, pengennya langsung bisa gitu ya, padahal kita memerlukan jam terbang yang lebih banyak lagi. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya dari saham brand yang pertama adalah investor yang FOMO gitu ya. Investor yang FOMO dan akhirnya mereka pun nyangkut ya, mungkin nyangkut di sekitar 7.800-an itu banyak. Banyak ya investor yang nyangkut di sekitar 7.800 karena untuk saat ini juga mulai turun lagi ke 7 ribuan. Nah, lalu yang kedua adalah
di mana investor retail ini banyak melakukan akumulasi di saat investor asing itu melakukan distribusi penjualan. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan di sini guys ya untuk saham brand, nah ini mulai masuk lagi ya di sesi 2 ya. It's okay ya, kita bahas juga ya saham brand ini. Jadi, saham brand itu ya kemarin banyak sekali, mengalami distribusi ya, terutama dari investor asing. Kemarin tuh senilai 822 miliar gitu ya, ini cukup besar. Mungkin investor asing sudah tidak melihat ya bahwa brand ini, punya potensi untuk masuk FTSE lagi ya, jadi mereka banyak melepas saham brand ya. Dan ini cukup berbahaya ya, di mana brand ini sebenarnya masih bisa lanjut turun lagi. Jadi teman-teman hati-hati ya dengan saham brand ini. Kalau misalkan memang sahamnya tidak ramai, ya berarti tidak cocok untuk day trading, sebenarnya seperti itu guys ya. Jadi silahkan teman-teman kalau misalkan memang mau belajar trading ya, banyak sekali trader-trader profesional yang bisa teman-teman belajar ya dari mereka. Ya seperti Om Ben ya guys ya, lalu siapa lagi guys, banyak ya lah ya untuk orang-orang yang bisa mengajari teman-teman bagaimana caranya scalping, trading ya, seperti Om Ben, Om Bekti Suktikna gitu ya, itu juga trader-trader handal seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas ya saham-saham yang sebenarnya diuntungkan nih dari koreksinya IHSG ya karena memang stimulus Cina ini sedang diberlakukan gitu ya. Nah, ini adalah saham-saham yang diuntungkan dari adanya stimulus Cina di mana ketika perekonomian Cina semakin membaik, maka kemungkinan besar permintaan komoditi terhadap Indonesia itu juga semakin tinggi gitu ya. Jadi pabrik-pabrik kita, smelter-smelter kita itu juga akan ngebul lagi ya. Nah, yang pertama adalah saham Inco yang hari ini juga melanjutkan kenaikan 3,69% ya di sesi 1 hari ini. Jadi untuk saham Inco kalau misalkan kita lihat secara year to date ini malah downtrend sebenarnya, tapi kita pun melihat ya adanya tanda bullish reversal nih di saham Inco ya. Meskipun secara fundamental, secara kinerja dan laba bersih memang Inco ini belum menarik ya karena labanya sempat anjlok terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 ini. Jadi kalau dari sisi fundamental ya tidak menarik sebenarnya, tapi kalau misalkan dari sisi teknikalnya bullish reversal yang sedang terjadi di saham Inco ini, ya ini adalah tanda-tanda bullish reversal yang untuk sebagian orang ini sangat menarik gitu guys ya. Apalagi Inco kalau misalkan kita lihat ya di 2 hari terakhir itu sudah mengalami kenaikan ya di 1 minggu ini sudah naik 7% ya bahkan. Kita lanjut ke saham Antam ya guys ya. Antam ya hari ini untuk harga emasnya juga pecah rekor ya. Kita lihat di pemberitaan ya, di mana harga emas juga mulai naik lagi dan hari ini kita melihat ya fluktuasinya sih cukup bagus, naik 1%-an ya, karena kemarin juga kita lihat yang mulai naik lagi dan mungkin di beberapa minggu ke depan saham-saham komoditi ya termasuk Antam juga bisa lanjut naik. Nah, Antam ini sudah naik 4%-an guys ya di 1 minggu terakhir. Dan kalau misal kita lihat fundamental memang lebih menarik saham Antam ya dibandingkan Inco, tapi tidak menutup kemungkinan Inco yang akan naik lebih dulu atau naik lebih tinggi. Lanjut ke saham TINS ya guys ya, PT Timah Tbk juga kita lihat semakin menarik ya. Hari ini naik sekitar 5-6%-an dan memang TINS juga mulai lanjut naik lagi ya guys ya. Di 1 minggu terakhir ini sudah naik 10% ya, tapi memang posisi TINS ini di fase yang uptrend gitu ya. Jadi untuk TINS, teman-teman yang trend following ya di saham TINS ya silahkan lanjut hold ya karena secara year to date pun kita melihat TINS ini sudah naik 71%. Setelah kasus korupsi di PT Timah terkuak ya guys ya, laba dari TINS ini malah naik. Ya di kuartal 2 2024 labanya malah melesat 405 miliar gitu ya. Dari yang tadinya mengalami kerugian. Padahal TINS ini sebenarnya saham bagus loh guys. Dia itu sebenarnya rutin bagi dividen ya. Terakhir bagi dividen di tahun 2023, tapi karena di tahun 2023 ini mengalami kerugian, jadi 2024 belum bagi dividen lagi, seperti itu. Jadi untuk dividen terakhir ya untuk saham TINS ini kan di tahun 2023. Nah, itu kan diambil dari laba bersih di tahun 2022 lalu ya. Jadi ketika TINS ini mengalami kerugian, dia tidak bisa bagi dividen. Tapi ketika kinerjanya berbalik bagus ya guys ya karena para koruptor sudah tertangkap, nah maka TINS ini bisa mendapatkan net income lagi yang malah bagus gitu ya. Dan ini kemungkinan besar akan menjadi titik balik ya dari saham TINS dan semoga saja kedepannya bisa bagi dividen lagi karena saham-saham BUMN ya perusahaan BUMN itu sebenarnya diharuskan ya untuk membagikan dividen gitu ya kepada BUMN seperti itu guys.
Selanjutnya adalah, di mana harga minyak stabil terdorong konflik Timur Tengah dan stimulus Cina ya. Kita melihat harga minyak, dunia juga mulai naik kembali, harga nikel juga mulai rebound ya. Tadi kita melihat ya saham-saham sektor nikel seperti Inco dan juga Antam juga mulai naik lagi. Dan kita pun berharap ya saham-saham komoditas lain seperti, MDKA ya guys ya, ADMR gitu, itu juga bisa naik. Meskipun ya tidak semua saham yang kita sebutkan bagi dividen gitu ya, tapi dari sisi kenaikan harga saham itu sangat terbuka lebar. Salah satunya saham Medco ya guys ya, di mana Medco di sektor oil and gas juga hari ini, mulai naik meskipun tipis ya 0,7% saja, masih di sekitaran 1.325-an guys ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi kinerja dan laba bersihnya, saham Medco ini juga sebenarnya menarik ya, valuasinya juga masih murah. Jadi untuk saham Medco ya silakan teman-teman perhatikan juga secara fundamental dan teknikalnya. Kalau misalkan menarik ya silahkan gitu, tapi kalau misal teman-teman merasa cukup dengan sedikit saham juga tidak masalah. Selanjutnya adalah saham Akra yang kemarin juga sempat naik guys ya, tapi per hari ini ada koreksi 0,9% dan di 1 minggu terakhir ini sudah naik ya 5,46% di level 1.545 per saham. Nah, Akra ini juga secara fundamental cukup menarik ya, apalagi rutin bagi dividen guys ya dengan yield 8%-an. Jadi cukup oke ya untuk kita pantau sebenarnya. Sebenarnya ini sudah kita bahas kemarin, tapi teman-teman juga saya maksud itu harus melihat hal baiknya juga gitu ya. Kalau misalkan ekonomi Cina ini memang membuat ya per hari ini saham-saham big banks kita anjlok turun, tapi secara fundamental kan masih bagus ya. Jadi kita lanjut hold. Nah, tapi sisi baiknya adalah saham-saham komoditas kita yang memang biasa perusahaan-perusahaan ini mengekspor produknya ke Cina gitu guys ya sebagai bahan baku. Nah, maka ini akan menjadi titik balik dari kenaikan saham-saham komoditi di Indonesia. Untuk ESA ya guys ya, kita melihat juga mulai uptrend lagi, hari ini naik 3% di level 855 per saham. Dan kalau misal kita lihat ya secara mingguan, ini sudah naik sekitar 4,9% dan kita lihat year to date-nya. Year to date naik 52%-an guys ya, jadi di posisi yang cukup uptrend. Nah, jadi untuk ESA pun ya guys ya, tidak salah memang ya mendapatkan apresiasi dari para investor, di mana kinerja dari ESA juga bagus guys ya di kuartal 1 dan kuartal 2 2024 setidaknya secara year on year ini mengalami kenaikan yang sangat baik ya. Tapi biasanya memang bagusnya itu di kuartal 4 tapi nanti kita akan lihat lah apakah kuartal 4-nya juga akan bagus ya seperti kuartal 4 di tahun sebelumnya atau bagaimana. Jadi untuk saham-saham yang sudah kita bahas ya, di sini kita maksudkan ya bahwa stimulus yang Cina itu harapkan atau, stimulus ya perekonomian yang sedang Cina bangun, itu sebenarnya untuk membangkitkan kembali ya guys ya perekonomian di Cina agar Cina bisa bangkit kembali ya guys ya, di mana terjadi pemangkasan suku bunga di Cina sehingga menyebabkan investor asing ini kemungkinan ya guys ya ada, beralih ya sebagian ke saham-saham di Cina. Sehingga kita melihat saham-saham Cina rata-rata mengalami kenaikan baik itu di, big caps ataupun di mid cap-nya seperti itu atau medium caps ya guys ya. Tapi untuk saham-saham big caps di IHSG ya wajar ya gitu ya mengalami sedikit koreksi atau koreksi yang normal saja sih menurut saya. Jadi bisa kita katakan ini adalah sebuah kesempatan yang sangat bagus. Yang pertama untuk saham-saham komoditas kita, yang kedua adalah untuk saham-saham big caps ya guys ya. Kalau misal teman-teman belum punya saham big caps ya dan masih melihat bahwa ada potensi upside ya dan juga uptrend dari saham big caps ini, maka ini adalah waktunya kita tambah muatan sebenarnya, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi